Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabbah wa bil islami tina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansyur alaina rahmatika min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Pembicaraan di luar tadi menarik sebelum kita mulai pengajian masalah kematian nggih. Insyaallah nanti kita jadikan tema pekan depan masalah kematian surat Maryam ayat 15 dan 33. Insyaallah nanti nggih supaya kita bicarakan secara tuntas dan bagaimana seharusnya perilaku kita. Untuk malam hari ini kita bahas masalah kiblat surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 146. Ya. Ayat-ayat ini mengandung dua hal. Yang pertama tentang kiblat, yang kedua tentang kedudukan umat Muhammad SAW. Masalah kiblat ini bagi kita bangsa Indonesia, khususnya bagi perserikatan kita, ini kan punya sejarah yang yang tidak bisa dilupakan tentang masalah kiblat. Rasulullah SAW sebelum diturunkan ayat ini, itu Rasulullah sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Ketika masih di Mekah, walaupun Rasulullah sebenarnya sangat menginginkan sholat seperti apa yang diperintahkan Allah pada Nabi Ibrahim. Ibrahim dulu memberikan contoh bahwa ketika sholat menghadap arah kiblat. Tetapi waktu itu karena tidak disebutkan sejak kapan perintahnya kita Rasulullah menghadap ke arah Baitul Maqdis. Tetapi ketika di Mekah, setelah beliau mendapatkan wahyu tentang sholat, itu beliau sholat masih menghadap ke arah Baitul Maqdis. Tetapi karena kondisi Mekah itu di sebelah selatan Baitul Maqdis, sehingga Rasulullah ketika sholat mengambil arah di sebelah selatan Ka'bah, sehingga bisa menghadap ke Ka'bah sekaligus menghadap ke arah Baitul Maqdis. Tidak demikian ketika Rasulullah kemudian hijrah ke Madinah. Maka Rasulullah tidak bisa melakukan keduanya. Jadi harus ketika menghadap ke arah Baitul Maqdis, ke arah Masjidil Aqsa, otomatis membelakangi Ka'bah. Karena memang letaknya di tengah-tengah antara Madinah kan sebelah utara Mekah, ya. Baitul Maqdis utara timur lagi. Nah, maka saat itu Rasulullah gundah hatinya, ingin terus menerus mohon pada Allah supaya kiblatnya dikembalikan ke arah Masjidil Haram. Nah, maka di sini Allah menyampaikan sayaqulus sufaha, pakai sin. Ini menunjukkan sesuatu yang belum terjadi. Sehingga Allah SWT memberitahukan pada Rasulullah SAW, kelak ada orang-orang sufaha. Sufaha itu orang bodoh, bisa bodoh karena tidak berilmu, bisa bodoh karena tidak mau mengikuti kebenaran. Ya, yang di sini adalah yang dimaksud sufaha adalah orang-orang ahlul kitab, wabil khusus orang-orang Yahudi. Mereka akan mengatakan, mawallahum. Kenapa Muhammad sekarang memalingkan mereka kiblatihim dari kiblat mereka yang selama ini beliau berkiblat ke arah Masjid Aqsa. Allati kanu 'alaiha. Maka Allah memberikan jawaban pada Rasulullah, ketika nanti ada orang berkata begitu, katakanlah lillahil masyriq wal maghrib. Timur dan barat itu milik Allah. Ibadah itu perintah Allah. Sehingga kemanapun
menghadap sesuai dengan perintah Allah. Allah memerintahkan kita menghadap ke utara, boleh. Menghadap ke selatan, boleh. Karena itu adalah semuanya milik Allah. Dan Allah lah yang berhak untuk mengatur kemana manusia harus menghadap ketika beribadah. Maka yahdi mayyasya ila siratim mustaqim. Pertanyaan itu menunjukkan orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Ya. Maka Allah mengatakan yahdi mayyasya. Petunjuk Allah diberikan pada siapa yang digendakinya. Nah, itu petunjuk ila siratim mustaqim. Ayat yang berikutnya ini ada ayat tentang keutamaan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadang-kadang memang dalam Al-Quran seperti itu banyak ayat-ayat sisipan, Seperti tadi kajian saya tadi, di mana Allah menyampaikan tentang apa yang Allah haramkan. Itu adalah pertama musyrik. Tapi di belakang itu ada kalimat tentang tentang berbuat baik pada orang tua. Tapi berikutnya lagi Allah menyampaikan tentang keharaman. Sehingga di situ maksudnya adalah ada ayat sisipan, karena tentang berbuat baik pada orang tua itu senantiasa dikaitkan dengan ketaatan pada Allah. Dalam ayat Al-Quran banyak sekali yang Allah mengatakan bahwa wala tusyrik billah. Kemudian wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Itu banyak. Wa'budullah, dan sembahlah Allah wala tusyriku syai'a, dan jangan sekali-kali kamu mempersekutukan Allah. Kemudian wa bil walidaini ihsana. Kemudian berbuat baik pada orang tua. Ya, karena ayat-ayat seperti ini menunjukkan tentang kedudukan orang tua bagi anak. Dan semua kita juga anak, karena kita punya orang tua. Maka kedudukan orang tua itu adalah nomor 2 setelah Allah. Ketaatan pada orang tua harus kita utamakan setelah taat pada Allah. Itulah. Maka di sini ada ayat sisipan dalam ayat-ayat puasa Al-Baqarah 183 sampai 187. Yang 186 itu sisipan tentang doa. 87 kembali tentang puasa. Ini dalam Al-Quran hal seperti itu biasa. Yang tentu bukan berarti terpisah-pisah, tapi mesti ada kaitannya. Karena kalau Agita itu mengatakan menafsirkan Al-Quran itu tidak tunggal. Tidak bisa kita menafsirkan ayat Al-Quran tunggal. Mesti kita harus berbicara mengenai ayat sebelumnya dan ayat berikutnya. Itu metodologi menafsirkan Al-Quran menurut Agita ya. Karena memang semuanya akan nyambung. Wa kadzalika ja'alnakum, dan demikianlah kami menjadikan kamu semua ummatan wasata. Ummatan wasata itu bisa berarti umat yang adil, bisa berarti wasata itu tengah-tengah. Jadi, makanya Muhammadiyah kan mengklaim dirinya sebagai ummatan wasata, umat yang tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Umatan wasata juga berarti umat yang adil. Makanya bahasa Indonesia wasata itu ibaratnya wasit harus berada di tengah. Orang belo-berono, orang belo, dan wasit harus berbuat adil. Ini orang adil berarti itu dikeroyok orang penonton. Makanya Muhammad adalah umatan wasata, umat yang tengah-tengah. Dan umat yang Nabi Musa alaihissalam itu dikenal umat yang terlalu gampang sih. Sementara umat Nasrani umat yang terlalu ekstrim kanan ekstrim kiri. Sampai-sampai di dalam mata ibadah umat Nasrani kan sampai bisa menikah. Itu kan terlalu. Jadi sebenarnya kalau umat Yahudi kalau mudah.
Di sini juga ada, makanya Muhammad kan juga mengatakan tidak menempatkan diri sebagai umatan wasato karena hati-hati di dalam menentukan hukum. Karena ada kelompok yang terlalu mudah, terlalu gampang. Jadi gampang deh. Minum lah, tetangga kita, ada, terlalu keras, dan terlalu kencang, terlalu keras. Ada, makanya ada dengan itu. Yang oleh Allah tujuannya adalah litakunu syuhada 'alan nas, agar nanti kamu semua akan menjadi saksi bagi semua manusia. 'Alan nas, semua manusia. Bukan hanya menjadi saksi bagi sesama kita umat Muhammad, tapi nanti di akhirat umat Muhammad akan menjadi saksi bagi semua manusia yang pernah ada di dunia ini. Wayakuna Rasul lebih dan demikian juga Rasul Muhammad nanti akan menjadi saksi bagi kamu semua. Nah, baru kemudian kembali ke masalah kiblat, wa ma ja'alnal qiblata, dan Allah kami tidak menjadikan kiblat allati kunta 'alaiha yang sekarang kamu berkiblat kepadanya illa lina'lama, kecuali agar kami mengetahui mayyat tabi'ar rasulah, siapakah orang-orang yang mau mentaati Rasul mimma yang qalibala baik dibandingkan orang-orang yang berbalik ke belakang, artinya orang-orang yang mengingkari Rasul. Wa in kana kabiratan, dan mengikuti Rasul itu adalah sesuatu urusan yang sangat berat. Kita menjadi umat Muhammad untuk bisa mengikuti Rasul itu perbuatan yang berat. Allah, kecuali bagi orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Wa ma kana Allah yudhi'a imanakum, dan Allah tidak lalai atas keimanan kamu. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Karena sesungguhnya Allah Maha penyantun lagi Maha penyayang pada manusia. Di sini yang dimaksudkan Allah tidak layak adalah terkait dengan masalah kiblat. Kemudian pertanyaannya, bagaimana ketika orang-orang yang sudah meninggal dunia saat itu berkiblat pada Masjidil Haram, pada Masjidil Aqsa, belum maka Allah mengatakan karena akan oleh iman itu Allah tidak melalaikan keimanan mereka. Mereka menghadap kiblat ke arah Masjidil Aqsa juga itu karena keimanan mereka, sehingga sama saja. Artinya mereka tidak berdosa. Qadnaro taqalluba wajhika, Allah menyampaikan sungguh kami melihat taqalluba wajhika, kamu bolak-balik menengadahkan wajah ke langit, disamai ke langit. Falanwal yang maka mulai sekarang palingkanlah, hadapkanlah wajahmu kiblatan tardoha, ke arah kiblat yang kamu sukai. Awali wajhaka syatral masjidil haram. Yang dimaksud kiblat adalah hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan wahai sumakuntum, dimanapun kamu berada, fawallu wujuhakum syatr, maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya, ke arah Masjidil Haram. Wa innal ladzina utul kitab, dan sesungguhnya orang-orang kitab layak lamuna, sesungguhnya mereka mengetahui annahu, sesungguhnya Muhammad itu sesungguhnya menghadap kiblat ke arah Masjidil Haram, anul haq adalah sesuatu kebenaran, Rabbi yang datang dari Tuhan mereka. Wa mallahu ghafilin amma ya'malun, dan Allah tidak lalai atas apa yang mereka perbuat. Walain ataital ladzina, ini kan orang-orang ahli kita mengatakan, pertama mengatakan sekiranya tidak ada kiblat, tidak ada Masjidil Aqsa, mesti Muhammad kebingungan. Sholat mau menghadap kemana? Menghadap ke Ka'bah, banyak berhalanya, mengerti nyembah berhala. Untung ada Masjidil Aqsa, itu kiblat kami, sehingga seolah-olah mereka berdasar. Tapi setelah ada perintah ke Masjidil Haram, mereka cuma mengatakan Muhammad dia sih bolak-balik mau menghadap ke arah, saja malah balik mereka ke arah Masjidil Haram. Padahal Allah mengetahui sesungguhnya apa yang diperintahkan Allah adalah benar.
Itu kalau orang-orang ahli kitab mengikuti kitab mereka, pasti akan meyakini apa yang dikatakan Muhammad adalah satu kebenaran. Di sini, wali ada yang kitab berarti mata biopik belakang, bahwa tentu saja orang-orang ahli kitab, kalaupun didatangkan pada mereka beberapa ayat, beberapa hujah, beberapa argumentasi, mata biopik belakang, mereka tidak mau menghadap ke arah kiblatmu. Karena mereka memang masih Yahudi. Sebaliknya, wa ma'an tabi'atnya kiblatahum. Kamu juga tidak akan mau menghadap ke arah kiblat mereka. Wa ma'badun bibatinnya kiblat, dan sebagian dari mereka tidak akan menghadap kiblat sebagian yang lain. Seperti surat lakum dinukum sama. Wal ini tabata ahwahum, dan sekiranya mereka, dan jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka, mengikuti godaan orang kita, yang bagi maca akan dalam setelah kamu mendapatkan ilmu pengetahuan, innaka sesungguhnya kamu idzal minal zalimin, maka sesungguhnya kamu adalah termasuk orang-orang yang alladzina atainahumul kitab, sesungguhnya orang-orang yang telah diberikan kitab pada mereka, ya'rifunahu, mereka sebenarnya sudah mengenali Muhammad, kama ya'rifuna abnahum, seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Dari mana mereka kenal Muhammad? Dari kitab Taurat. Taurat sudah menjelaskan tentang akan datangnya seorang Rasul, ya, dengan sangat rinci, dengan berbagai macam tanda-tandanya, sehingga orang-orang yang benar-benar memahami kitab Taurat, mereka benar-benar telah mengenal Muhammad sebelum Muhammad lahir, sebelum Muhammad datang, sehingga dikatakan mereka mengenai Muhammad seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Tetapi sekelompok dari mereka yaktumuna, menyembunyikan kebenaran itu padahal mereka mengetahui. Ini tentang ya'rifunahu. Ini Abdullah bin Salam pernah mengatakan, saya lebih ketika dia masih Yahudi itu memiliki pemikiran, saya lebih meyakini Muhammad daripada anak saya sendiri. Kalau saya sendiri tunjukkan oleh Allah kedatangannya. Itu Abdul Salam pernah mengatakan itu ada sahabat emas. Ini saya katakan, di sini sebutkan untuk mengikuti Rasulullah, menghadap kiblat itu satu perbuatan yang pekerjaan yang berat. Ini terjadi bagi kita bangsa Indonesia. Kita pernah punya pengalaman ketika kiblat kita dibetulkan oleh Kiai Ahmad Dahlan sebelum beliau mendirikan Muhammadiyah. Beliau kan sudah mendirikan membetulkan kiblat di masjid gede di Jakarta. Itu kan ditentang, nggak mau. Terus sholat selama ini ngadep ngulon, kok kon ngadep kiblat. Tur ilmu yang dibawa Imam Bala adalah ilmu falak. Dia membawa gambarnya, menunjukkan arah dari Jogja ke Mekah. Mereka mengatakan gue ilmunya wong kafir. Sehingga saat itu sampai-sampai resikonya Imam Dahlan diarani gara-gara membetulkan kiblat, diarani kiai kafir. Sampai resikonya musolanya dibakar. Itulah. Tapi ternyata baru 100 tahun kemudian umat Islam Indonesia menyadari sing benar ternyata adalah jamaah. Sehingga sekarang ada Kemenak membuat proyek pembetulan kiblat di masjid-masjid musola. Seluruh Indonesia itu baru 100 tahun kemudian. Enggak ngerti. Ya, mereka tapi sama tadi pikirannya kemajon. Jika bagaimana tidak bisa mengikuti. Sekarang kan ada proyek, ya, tiba sampai ada anggarannya, kemudian masih diukur kalau Kemenak baru diberi sertifikat. Wah, ini sudah dibetulkan arah kiblatnya. Nah, tahun-tahun ini kita memiliki sejarah baru yang insya Allah nanti seperti tentang kiblat, yaitu apa? Kalender Hijriah. Sekarang kan ditentang. Iya. Banyak yang tidak percaya. Nanti 100 tahun lagi. 100 tahun mungkin.
Jadi pemikiran Muhammadiyah memang terlalu maju dibandingkan umat Islam yang lain. Kita yakin nanti kalau hijrah KGT itu akan diterima oleh semua masyarakat Indonesia, tapi nggak tahu berapa tahun lagi. Mestinya ketika kondisi pola pikir macam sekarang itu tidak seperti dulu lagi, tidak usah sampai 100 tahun. Yang kan pantas uangnya ya, dulu kan pantas uangnya sih bodoh-bodoh lah. Sekarang kamu pinter-pinter kok masuk nanti 100 tahun. Sekarang kandungan hukum, ini kita saja, kita percepat. Wajibkah menghadap tubuh ke Ka'bah atau cukup menghadap ke arahnya saja? Jadi mazhab ini yang dimaksud Ka'bah pertama adalah ini ada beberapa pendapat. Yang disebut kiblat, pertama kiblat adalah Ka'bah, yang kedua kiblat adalah Masjidil Haram dan sebagainya. Sekarang tentang menghadap Ka'bah. Apakah harus benar-benar menghadap Ka'bah? Ini berbagai macam pendapat ulama seperti biasa, karena memang ijtihad antara mazhab-mazhab itu tidak akan sama, tapi kesimpulannya bahwa menghadap ke arah Ka'bah itu wajib bagi orang-orang yang berada di dalam Masjidil Haram. Artinya bisa melihat langsung Ka'bah. Jadi menghadap ngetan, mulur, ngalor itu pokoknya orang jam itu harus benar-benar menghadap ke arah. Tetapi bagi mereka yang di luar Masjidil Haram, maka boleh cukup hanya dengan menghadap ke arah Masjidil Haram. Orang yang hidup di Mekah misalnya itu cukup dengan arah ke Masjidil Haram. Sebaliknya, orang yang di luar negeri maka cukup ke arah kota Makkah. Nah, jadi dari Indonesia itu orang lebih pas ukurannya Ka'bah tapi cukup ke arah kota Makkah yang jaraknya itu 293,6 derajat dari Batang. Ini Batang Indonesia, Batang ya. Batang ini di Batang Roto. Tapi secara garis besar Batang itu 293 derajat ke arah sebelah. Itu kesimpulannya.